Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, NIM 214100036 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2012 sampai 2022. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang rumit di setiap negara, terkhusus pada negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan menjadi penghambat utama dalam upaya pembangunan ekonomi yang berakibat terhambat juga kehidupan yang adil dan sejahtera. Menurut Marditilah 2021, kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan indeks pembangunan manusia yang masih kurang. Dapat dikatakan miskin apabila belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia, yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sisi, salah satunya dari ketenaga kerjaan. Pada dasarnya tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketenaga kerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi. Data menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia dengan partisipasi angkatan kerja dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2012 sampai 2022 sebagai berikut. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2012 sampai 2022. Hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia? Yang kedua, apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia? Yang ketiga, apakah indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya memfokuskan analisisnya pada data angka atau numerik yang nantinya diolah dengan metode statistika. Penggunaan metode yaitu kuantitatif akan memperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antara variabel yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah dipublikasikan oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase penduduk miskin sebagai Y, indeks pembangunan manusia sebagai X1, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai X2. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Selanjutnya, persamaan regresi. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Kemudian hasil analisis regresi digunakan untuk uji global test menggunakan statistik uji F dengan hipotesis untuk menguji seluruh variabel. Selanjutnya, melakukan uji global signifikan setiap variabel menggunakan uji statistik T. Hasil uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Begitu pula sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov di atas didapat hasil asumsi sama dengan 0,200 atau lebih dari sama dengan 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Jika nilai FIV kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,01, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Didapat hasil nilai FIV 1,342 kurang dari 10 dan atau nilai tolerance 0,745 lebih dari 0,01, maka disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Terdapat pola yang tidak jelas maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas yang pertama ialah uji linearitas indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan.
Didapat nilai deviation linearity SIG sebesar 0,654, lebih dari 0,05. Artinya indeks pembangunan manusia memiliki hubungan linear secara signifikan dengan kemiskinan. Selanjutnya F hitung sebesar 0,645 kurang dari F tabel 5,192. Artinya terdapat hubungan linear signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Yang kedua, uji linearitas tingkat partisipasi angkatan kerja dengan kemiskinan. Didapat nilai deviation linearity SIG sebesar 0,715, lebih dari 0,05. Artinya tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan linear secara signifikan dengan kemiskinan. Dan F hitungnya 0,144 kurang dari F tabel 5,318. Artinya terdapat hubungan linear signifikan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan kemiskinan. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Didapat D sebesar 1,936, DU sama dengan 1,044 dan 4 min DU sebesar 2,3956. Hasil yang didapat ialah DU kurang dari D dan D kurang dari 4 min DU, di mana 1,6044 kurang dari 1,936 kurang dari 2,3956. Artinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ialah analisis persamaan regresi linear berganda. Didapat yang rumusnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya. Didapat Y sama dengan 40,741 min 0,471 X1 min 0,048 X2, yang artinya nilai konstan memiliki bahwa X1 dan X2 sama dengan 0. Nilainya diperkirakan sebesar 40,741. Nilai koefisien regresi dari X1 memiliki nilai negatif sebesar min 0,471, yang artinya jika X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar 0,471. Nilai koefisien regresi dari X2 memiliki nilai negatif sebesar min 0,48, yang artinya jika X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar 0,048. Selanjutnya global test. Didapat hasil F hitung 18,917 dan F tabel 4,459. Dikatakan menerima H0 jika F hitung kurang dari F tabel dan menolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. F hitung 18,917 lebih dari F tabel 4,46, maka H0 ditolak, artinya 4,459, maka H0 ditolak, artinya mempengaruhi. Selanjutnya uji asumsi individu. Menerima H0 jika T hitung lebih dari min 2,306 atau T hitung kurang dari 2,306. Menolak H0 jika T hitung kurang dari min 2,306 atau T hitung lebih dari 2,306. Hasil perhitungan T hitung indeks pembangunan manusia kurang dari min 2,306 menolak H0, yang artinya memiliki pengaruh. Dan hasil perhitungan T hitung tingkat partisipasi angkatan kerja lebih dari min 2,306 menerima H0, yang artinya tidak memiliki pengaruh. Kesimpulan pada penelitian ini ialah yang pertama, indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.